Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemberian yang istimewa di bulan Ramadan yang istimewa ini, yaitu pemberian yang istimewa, keimanan kita terus bertambah. Mudah-mudahan keteguhan, keyakinan kita kepada Allah tidak tergoncangkan dengan musibah yang sedang kita hadapi ini. Wabah COVID-19 ini memang menggoncangkan ekonomi, bahkan juga menggoncangkan suasana kehidupan yang sedang kita jalani. Tapi mudah-mudahan tidak menggoncangkan keimanan yang ada dalam hati kita. Apa sebab? Sebab kita selalu membangunkan kerohanian kita, yaitu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tunggal di alam semesta ini. Mengingatkan kita bahwasanya kita bukan penguasa yang sebenarnya. Ada di antara kita mungkin yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya penguasa yang sebenarnya di alam semesta ini adalah Allah. Buktinya, sampai hari ini tak ada siapapun manusia yang mampu untuk mengangkat wabah bencana ini. Dan apabila Allah membiarkan kita terus dalam bencana ini, maka seperti inilah keadaan kita sampai bila-bila. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kita yakini mudah-mudahan akan segera mengangkat wabah ini. Tapi andai kan berlaku seperti itu, siapa di antara kita yang mampu untuk menghalang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Dahulu Fir'aun ketika diberi kekuasaan oleh Allah, menyombongkan diri. Dengan kekuasaannya itu ia merasa dialah yang berkuasa di negeri Mesir. Namun Allah tetapkan bencana ke atas negeri Mesir dengan berbagai macam bencana. Bencana taufan, belalang yang banyak sekali, kemudian kutu di mana-mana, kemudian katak melompat di mana saja ada air, di sana ada katak melompat, kemudian air yang berubah menjadi darah. Ini semua adalah bencana yang Allah ingin mengingatkan penduduk negeri Mesir bahwasanya yang berkuasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman dengan sangat jelas sekali, terang sekali, dan rasanya siapa yang memiliki pengetahuan meskipun sederhana sekali akan memahami inilah kenyataan yang sebenarnya yang sedang berlaku di alam semesta ini. Walamma waqa'a alaihimur rizza, ketika bencana menimpa mereka, yaitu penduduk negeri Mesir di Mesir, maka Fir'aun sebagai penguasa negeri Mesir tak mampu untuk menyelesaikan bencana itu. Berbagai macam bencana, bencana taufan, bencana belalang, bencana kutu, bencana katak, bencana air berubah menjadi darah. Mereka tak mampu untuk mengangkat bencana tersebut karena sebenarnya yang menjadi penguasa di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukan penguasa yang sebenarnya. Maka mereka tahu penyelesaiannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka berkata, qalu, mereka pergi kepada Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, yaitu supaya bencana ini diangkat dari kami. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak, yaitu apa-apa yang telah Allah tetapkan janjinya padamu wahai Musa, yaitu engkau seorang nabi, apabila berdoa, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang sangat angkuh kafir kepada Allah, ketika bencana menimpa negeri Mesir dan sebagai yang berkuasa dia tahu penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah Nabi Musa alaihi salam, yang apabila berdoa kepada Allah, Allah akan mengangkat bencana karena yang mengangkat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai berjanji, Fir'aun dan orang-orang yang sombong di sekitarnya berjanji, wala in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka. Apabila engkau wahai Musa dengan doamu itu dapat menghilangkan penyakit bencana yang ada pada kami ini, maka kami akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan biarkan Bani Israel itu pergi bersama denganmu. Tetapi
bagaimana sikap Fir'aun ketika bencana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikutnya, falamma kashafna anhumur rijza, dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan bencana itu dari mereka, bagaimana sikap mereka? Apakah mereka menepati janji mereka akan beriman kepada Bani Israel, akan beriman kepada Nabi Musa dan melepaskan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Mereka idahum yankuthun di ujung ayat, yaitu mereka itu tidak menepati atau mengingkari janji mereka. Inilah manusia, yaitu ketika mereka sudah dalam keadaan sempit, susah, sengsara, ketika itu ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini dengan bencana ini semakin mengenal Allah, dan tetap Allah jaga diri kita sehingga tetap mengenalnya, tidak seperti orang yang sudah lepas kesusahan dari dirinya kemudian kembali kepada kekufuran. Mudah-mudahan Allah tetap jaga iman kita sampai ke penghujung usia kita. Mudah-mudahan bencana yang sedang kita hadapi ini akan segera berlalu. Mudah-mudahan tausiah ringkas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.